Ya, pemerintah menyiapkan peta jalan transisi energi fosil menuju energi baru terbarukan atau EBT. Hal tersebut sebagai implementasi dari hasil KTT G20 dan COP26 untuk melawan dampak dari perubahan iklim. Hal tersebut akan mengubah kerangka dari konsumsi energi dalam negeri yang selama ini sebagian besar diperoleh dari energi fosil. Batubara sebagai salah satu potensi dan sumber energi utama terancam harus dieliminasi. Bagaimana prospek bisnis energi baru terbarukan dan menyiasati model bisnis baru energi dalam negeri? Kami bahas pagi ini dengan Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Bapak Surya Dharma. Selamat pagi, Bapak Surya. Selamat pagi. Oke, Pak Surya, ini kita melihat peta jalan yang sudah diinformasikan atau dirilis oleh pemerintah terkait dengan transisi menuju energi baru terbarukan. Ini pastinya datang dengan beragam konsekuensi, terutama dalam model bisnis energi di dalam negeri. Kalau dari masyarakat energi terbarukan saat ini melihat potensi pengubahan model bisnis tersebut untuk keuangan negara, bagaimana? Saya kira begini ya, kalau kita bicara soal net zero emission dan transisi energi, namanya juga transisi, artinya bersiap-siap menuju kepada sebuah titik ya, titiknya itu ada titik final. Kita tahu bahwa ke depan tahun 2050 itu dunia itu akan mengalami perubahan yang sangat fundamental dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan. Dan proses inilah yang kita sebut dengan transisi. Jadi kita tidak ingin secara gegabah kemudian beralih. Nggak mungkin seperti merubah telapak tangan gitu ya, membalikkan telapak tangan. Jadi upaya pelan-pelan inilah yang kita sebut dengan transisi dan ini harus diantisipasi oleh Indonesia. Saat ini bisnis di dunia energi terbarukan itu sedang sangat marak dan sangat tren. Kita lihat di mana-mana. Inggris kemarin ketika mengalami krisis energi, dia juga mengatakan agak terlambat untuk berpindah ke energi terbarukan dan sekarang mereka berupaya untuk secara cepat untuk bisa beralih ke arah itu. Tetapi mereka mampu karena mereka punya uang yang banyak. Nah kita persoalannya adalah kalau kita langsung beralih dari energi fosil ke energi terbarukan memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Disinilah letak masalahnya. Bagaimana kemudian agar ini bisa dilakukan secara seksama, secara transisi, tidak mengalami perubahan yang signifikan, ini kita lakukan secara perlahan-lahan. Karena itu kemudian kebijakan energi nasional tahun 2014 yang waktu itu belum mengenal transisi energi, tapi kita sudah sadar bahwa kita dengan potensi energi fosil yang sangat terbatas, suatu ketika memang harus beralih. Nah ternyata kemudian tahun 2015 perjanjian Paris yang kemudian memaksa seluruh dunia untuk melakukan perubahan yang sangat signifikan dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim. Bahkan Presiden kemarin mengatakan kami Indonesia siap untuk melaksanakan net zero emission tahun 2060. Nah, ini kan tentu akan berdampak sangat besar. Dampaknya kemana? Dampaknya ke sektor misalnya untuk listrik itu dari batu bara dan minyak yang selama ini dominan, kemudian nanti harus beralih ke energi terbarukan. Demikian juga dari sisi lain, misalnya penggunaan minyak untuk transportasi ya, nanti ke depan itu akan beralih ke mobil listrik. Listriknya harus berasal dari energi terbarukan. Artinya ke depan, kalau kita lihat dari sisi ini, semuanya orang bicara adalah energi terbarukan. Oke, Pak Surya, ini kita melihat bauran energi yang saat ini digunakan Indonesia 67% ini atau lebih dari setengahnya merupakan energi yang dihasilkan dari energi fosil, terutama batu bara. Saat ini kalau kita melihat bauran energi tersebut dengan misi pemerintah untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060, sebetulnya bauran energi yang pas komposisinya agar Indonesia juga mendukung ambisi dari Paris Agreement ataupun COP26 untuk perubahan iklim, seberapa komposisinya, Pak Surya? Jadi begini, kalau kita lihat, saya koreksi sedikit ya, bukan 67% ya. Bukan 67% energi fosil. Sekarang masih hampir 90% adalah energi fosil. Hanya 10-11% saja energi terbarukan. Dan 65% itu kalau sisi listriknya itu berasal dari batu bara. Ini merupakan tantangan yang sangat besar dari sisi transisi energi karena kita sangat bergantung kepada batu bara. Nah kita lihat kalau ingin mencapai net zero emission tahun 2060, kami menghitung itu
minimal itu energi terbarukan itu 50% tahun 2050 untuk Indonesia ya. Bahkan ada yang menghitung bisa sampai 70-80%. Ini kan tentu merupakan tantangan yang sangat besar. Mungkin tidak kita alami dalam 1-2 tahun, tetapi akan dialami dalam 5-10 tahun ke depan. Nah, kami melihat dari sisi inilah kita dari sekarang memang perlu menyiapkan sebuah peta jalan. Ya. Peta jalan yang dibuat oleh pemerintah yang sekarang dengan transisi energi mempensiunkan PLTU batubara secara berkala, artinya pada tahun-tahun tertentu sesuai dengan kontrak PLTU batubara itu habis, ini adalah merupakan jalan yang terbaik. Jadi kita tidak menambah biaya terhadap pensiun dini dari PLTU yang sekarang adalah mayoritas. Kalau mereka nanti memang harus pensiun pada waktunya, tentu kita pada waktunya juga memang harus menggantikan dengan pembangkit-pembangkit lain. Apakah pertanyaannya akan kita bangkitkan dari pembangkit listrik dari energi fosil atau kita gantikan dengan energi terbarukan. Jadi saya kira persoalan ini adalah persoalan yang normal saja sebetulnya yang terjadi. Oleh karena itu sekarang kita memang perlu menyiapkan diri. Yang saya khawatir bukan itu. Pembangunan energi terbarukan itu kan membutuhkan waktu. Ya. Tidak bisa seperti kita bangun pembangkit dari diesel atau dari batu bara yang bisa 2-3 tahun gitu. Energi terbarukan itu bisa butuh waktu 5, 6 bahkan seperti panas bumi itu bisa sampai 10 tahun. Nah, kondisi ini kalau kita tidak siapkan dari awal berarti makin terdelay ya. Transisi energi yang harus kita lakukan dari fosil ke energi terbarukan. Oke, Pak Surya, ini kan memang perubahan yang sangat mengkhawatirkan kami dari sektor energi terbarukan. Ya, ini Oleh karena itu kita usulkan dari sekarang mari kita susun bersama skenario seperti apa yang akan dibuat oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta, sektor keuangan, kemudian sektor-sektor masyarakat, ya media dan sebagainya. Ini tentu harus bersama-sama kita kepung gitu ya. Nggak bisa hanya menyatakan dengan angka-angka saja, tetapi harus ada langkah aksi yang real yang harus dilakukan oleh berbagai pihak. Baik, Pak Surya, mohon maaf saya potong. Ini memang langkah yang sangat besar dan diperlukan aksi yang nyata dan dana yang juga tidak sedikit begitu ya, pembiayaan pendanaan yang cukup besar. Kita dengarkan terlebih dahulu Pak Surya pernyataan Presiden Jokowi soal dunia ternyata belum temukan skema untuk biaya transisi energi ini. Berikut. 20 maupun di COP26 di Glasgow, kita hanya berkutat berbicara mengenai bagaimana skenario global untuk masuk ke transisi energi. Tahun lalu sebetulnya sudah masuk ke tema ini, tetapi juga belum ketemu jurusnya seperti apa, skemnya seperti apa. Tahun ini lagi dibicarakan lagi dan skemnya juga belum ketemu. Dijanjikan 100 miliar US dollar, tetapi keluarnya dari mana juga belum ketemu. Saya sendiri ditanya waktu di G20 maupun oleh PM Boris Johnson menyampaikan kalau untuk net zero emission Indonesia nanti di 2060. Kok nggak bisa maju? Yang lain 2050. Ya nggak apa-apa, yang lain-lain kalau hanya ngomong saja juga bisa, saya juga bisa, saya sampaikan. Potensinya sangat besar sekali. Tetapi kita harus ingat, dan para pemimpin dunia juga saya sampaikan, tapi kita ini sudah lama dan sudah tanda tangan kontrak, PLTU-nya sudah berjalan, memakai yang namanya batu bara. Pertanyaannya skenario-nya seperti apa? Misalnya pendanaan datang, investasi datang, kan harganya tetap lebih mahal dari batu bara. Siapa yang membayar gap-nya ini? Siapa? Ini yang belum ketemu, negara, kita. Enggak mungkin, angkanya berapa ratus triliun, enggak mungkin. Atau dibebankan masyarakat, tarif listrik naik, juga tidak mungkin.
Baik, Pak Surya, bagaimana dikatakan butuh investasi yang besar, butuh dana yang besar, dan perlu kerjasama global untuk menyukseskan misi mencapai net zero emission, menciptakan energi yang lebih bersih. Sejauh ini, Pak Surya, tanggapan Anda bagaimana terkait dengan transisi yang membutuhkan investasi sangat besar ini? Saya kira yang pertama, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu adalah benar ya. Dalam konteks kalau kita ingin pensiunkan lebih awal gitu ya. Jadi mereka PLTU itu ada kontraknya selama 25 tahun, 30 tahun dan sebagainya. Kalau itu kita pensiunkan 20 tahun masih ada sisa operasi 10 tahun, nah ini kita harus bayar. Siapa yang harus bayar? Siapa yang menanggung itu? Nah oleh karena itu kita harus melihat skenarionya adalah kita pensiunkan semua PLTU itu ketika kontrak berakhir. Ketika kontrak berakhir tidak ada kewajiban apapun kepada PLN, kepada negara untuk membayar. Yang ada kewajiban adalah bagaimana membangun pembangkit baru. Jadi tidak ada transisi energi, tetap harus dibangun pembangkit itu. Nah karena harus dibangun pembangkit itu, pertanyaannya apakah kita bangun kembali dengan PLTU atau kita rubah ke energi terbarukan? Ini kan persoalan yang berbeda. Saya kira ini yang harus kita sampaikan kepada Bapak Presiden secara utuh agar tidak terjadi misinterpretasi dan mispersepsi dalam konteks ini. Nah kami tentu, kenapa kami misalnya membuat, kita perlu menyusun sebuah skenario. Skenario inilah yang kita akan lihat nanti. Kapan PLTU, kapan PLTM, kapan PLTG dan lain-lain itu berakhir. Nah ketika itu berakhir, kapan harus pembangkit listrik energi terbarukan masuk? Karena butuh waktu untuk energi terbarukan, kalau begitu kapan mulai kita start? Jadi dari titik berakhir sampai kemudian kita mundur gitu ya, tarik ke belakang berapa tahun butuh waktu menyiapkan. Nah disitulah kemudian kita harus mulai membangun. Pak Jadi Surya, sama sekali saya kira jangan kita lihat bahwa seolah-olah tidak ada orang yang akan bertanggung jawab terhadap itu. Semua akan bertanggung jawab. Tidak ada transisi energi, pasti harus kita bangun pembangkit baru kalau dia sudah berakhir. Nah, oleh karena itu saya melihat sangat penting ya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk memacu kita untuk berpikir agar kita memperoleh sebuah skenario yang tepat dalam melaksanakan transisi. Sehingga di satu sisi ada penurunan penggunaan, di sisi lain kemudian ada kenaikan pemanfaatan, penurunan dari sisi fosil, kenaikan dari sisi energi terbarukan. Nah ini harus diperoleh sebuah titik ya, titik temu yang optimum. Jadi bukan hanya maksimum tapi optimum. Jadi win-win kepada sektor fosil juga win-win kepada energi terbarukan. Nah yang lebih penting lagi seperti Pertamina misalnya yang sekarang adalah mayoritas menggunakan BBM, tentu suatu ketika kan akan beralih. Nah ini mereka juga harus menyiapkan diri gitu ya. Kalau tidak menyiapkan diri nanti bisnisnya jangan-jangan kemudian berakhir. Nah ini saya kira yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Jadi membentuk win-win solution antara para pemain dalam bisnis energi fosil dan juga pada masa transisi dari energi fosil ini menjadi energi yang lebih bersih atau energi baru terbarukan. Pak Surya, jika kita melihat skema transisi ini, apa kemudian akan menjadi kendala terbesar proses transisi yang akan dilakukan melihat roadmap yang ada saat ini? Memang banyak orang mengatakan ada dua hal. Yang pertama adalah soal andalan pasokan yang selama ini semuanya bergantung kepada batu bara. Karena itu batu bara menjadi 65% gitu ya. Karena dia bisa dibangkitkan 24 jam. Di lain pihak energi terbarukan ada beberapa di antaranya seperti energi matahari dan angin itu memiliki keterbatasan karena intermittent. Siang bagus, kemudian malam barangkali tidak ada. Mungkin ada lagi seperti angin, kadang-kadang kuat sekali, kadang-kadang kemudian lemah. Tapi ini teknologi sekarang kan bisa menyelesaikan semua itu. Saya kira ke depan ya seperti energi surya yang kita lihat. Beberapa tahun yang lalu harganya masih 40 sen US dollar. Sekarang sudah 5-6 sen US dollar, sudah jauh di bawah harga batu bara. Persoalannya intermitensi itu bisa diatasi dengan smart grid dan sebagainya. Dan ini adalah soal teknologi. Dan ini saya kira merupakan peluang juga bagi tenaga-tenaga muda kita untuk selalu melakukan
research and development ya, riset dan pengembangan, sehingga teknologi ini semakin canggih. Kita lihat China misalnya bagaimana mereka sangat eager untuk melakukan riset dan pengembangan sehingga mereka leading di sektor ini. Dalam beberapa tahun China itu bisa menambah untuk PLTS-nya itu lebih dari 115 gigawatt, itu India lebih dari 75 gigawatt ya, Vietnam bahkan sekarang lebih dari 19 gigawatt, dan itu jauh lebih cepat kemajuannya dibandingkan dengan kita yang sudah bertahun-tahun sebetulnya menyiapkan. Sekarang kita baru hanya kurang dari 200 megawatt ya, bukan gigawatt, masih di bawah 200 megawatt. Ini kan tantangan yang terbesar. Nah, saya kira ini win-win ini yang harus dilakukan. Pengusaha-pengusaha yang sekarang bergerak di energi fosil, mari kita pikirkan secara bersama-sama. Di Undang-Undang Energi Terbarukan yang kami usulkan, itu memang ada salah satu pasal yang disebut dengan standar portofolio energi terbarukan. Dengan memaksa adanya standar portofolio energi terbarukan, ini akan terjadi win-win. Pengusaha misalnya batu bara, nanti dia juga punya kewajiban untuk membangun energi terbarukan. Kalau dia tidak punya, harus cari sertifikat energi terbarukan. Dari mana dia dapat? Harus tetap membangun energi terbarukan. Akhirnya kan terjadi win-win. Oke. Mereka Baik. tidak kehilangan usaha, tetapi mereka juga punya peluang untuk berbisnis di sektor yang lebih baru. Oke, baik. Pak Surya, sebenarnya memang kita juga memiliki banyak sekali ya potensi sumber daya yang bisa digunakan untuk menuju proses transisi energi terbarukan ini di dalam negeri, dan seyogyanya kita juga bisa menjadi pemain utama dan kita bisa melakukan lebih baik gitu. We can do better. Semoga ini bisa proses transisi ini bisa berjalan mulus sesuai dengan peta jalan yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan benar-benar tercipta sebuah langkah yang pasti untuk melawan perubahan iklim yang juga akan dibawa nanti di Presidensi Indonesia di KTT G20 di Bali. Terima kasih Pak Surya Dharma, Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pagi hari ini. Selamat pagi Pak Surya, salam sehat. Selamat pagi, terima kasih.